Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari ini yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-35. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Allah, firman-Mu telah Kami persiapkan dan oleh hamba-Mu akan diberitakan. Berkati kami Tuhan, Roh Kudus yang menuntun, sehingga benar hidup kami untuk kemuliaan Tuhan, dan semuanya kami nyatakan bagi Tuhan, sehingga hidup kami adalah menjadi teladan Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, tema hari ini yaitu Allah turut bekerja. Adapun kehidupan ini terus berjalan. Seperti juga pelayanan Paulus terus dijalani. Walaupun ada banyak hal yang menghalangi, yang mengganggu Paulus, bahkan ada komplotan yang ingin membunuh Paulus. Seperti firman Tuhan hari ini ada dua judul, yaitu komplotan orang-orang Yahudi dan Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Kita ketahui Paulus dalam pelayanannya bagaimana orang Yahudi tidak menyukai dia, bahkan dia dipenjara, ya. Nah, jemaat Tuhan, di sini ada orang-orang Yahudi, disebut komplotan orang-orang Yahudi. Mereka sangat ingin membunuh Paulus, ya. Dan mereka ingin menyeret Paulus untuk ke mahkamah agama, ya, dan supaya Paulus diadili, dan mereka dalam hal itu ingin membunuh Paulus, ya. Ini sungguh hal yang tidak mudah bagi Paulus, ya. Dan mereka menginginkan, bahkan sampai mengutuk diri mereka tidak makan dan minum untuk bersiasat membunuh Paulus. Saya baca ayat 12. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Saking mereka tidak suka dengan Paulus, ya. Karena mereka anggap Paulus merusak pengajaran atau ajaran agama mereka, sehingga mereka ingin menghilangkan Paulus. Bahkan kita tahu Paulus mereka fitnah, dan banyak hal yang terjadi kepada Paulus sampai dia dipenjara waktu itu dalam pemerintahan Romawi. Tapi luar biasa, ya, Tuhan turut bekerja ketika mereka ingin merancang untuk membunuh Paulus, ya. Ada kemenakan Paulus, anak saudara perempuannya, yang mendengar tentang itu, ya. Dan kemudian dia memberitahukan kepada kepala pasukan Roma pada saat itu. Kita baca ayat 16, ya. Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu, ia datang ke markas, dan setelah itu diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Sehingga Paulus meminta untuk kemenakannya memanggil perwira supaya memberitahukan semuanya. Dan benar, ya, perwira tersebut tahu bahwa apa alasan, tidak beralasan Paulus untuk harus dipenjara, ya. Ayat 9 saya baca, ya. Ternyatalah bagiku bahwa dia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Jadi sang kepala pasukan pun tahu, ya, bahwa tidak ada tuduhan, tidak ada alasan untuk Paulus harus dipenjara. Sehingga mengingat akan ada komplotan yang ingin membunuh Paulus, ya. Sehingga dengan gerak cepat, ya, kepala pasukan itu memindahkan Paulus, ya, dengan sangat persiapan yang luar biasa. Hanya seorang warga Roma, Paulus seorang warga Romawi, ya. Hanya seorang warga Roma
Tapi disiapkan pengawalan yang sangat ketat ya. Kita lihat dalam ayat yang kedua 3. Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing kira-kira pada jam 9 malam ini. Kita lihat ya, kita simak 200 orang prajurit, 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata. Luar biasa pengawalan untuk Paulus. Kalau dipikir-pikir hanya sebagai warga Roma biasa ya. Tapi inilah tangan Tuhan turut bekerja. Bahkan Tuhan yang turut bekerja. Ini bisa kita lihat dalam Roma pasal yang ke-8 ya. Itu dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 saya baca ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini yang bisa kita lihat dalam firman Tuhan hari ini ya. Bahwa Tuhan turut bekerja. Dia memakai kemenakan Paulus dan juga kepala pasukan, yaitu yang bernama Claudius Lysias ya. Sehingga dia membawa Paulus ke Kaisarea dengan pengawalan yang ketat dan membuat surat standar ya. Bahwa dengan isi suratnya menyatakan bahwa Paulus tidak bersalah sehingga tidak dapat dihukum. Ini yang menjadi hal yang luar biasa dalam hidup kita. Bahwa apapun yang dirancang, komplotankah, konspirasikah, tapi kalau Tuhan tidak berkehendak, itu akan baik-baik saja. Bahkan Paulus luar biasa dengan apa yang terjadi kepadanya. Syukur karena Tuhan tetap menolong umat yang Dia panggil, umat yang Dia pilih. Sehingga mari dalam keseluruhan hidup kita ya, kita jangan takut. Tuhan tidak akan membiarkan kita. Tuhan pasti tolong kita, tapi dengan catatan bahwa kita sungguh-sungguh percaya, bahwa kita sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan saja. Sehingga benar bahwa Allah turut bekerja. Sehingga benar bahwa kehidupan kita senantiasa adalah meneladani Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga mari kita terus memberitakan firman Tuhan dengan contoh hidup kita, gaya hidup kita yang semuanya adalah menjadi teladan, menjadi contoh, dan sungguh-sungguh kehadiran kita berdampak yang adalah orang-orang sungguh memahami bahwa kekristenan itu adalah baik, bahwa kekristenan itu adalah damai sejahtera, bahwa kekristenan itu adalah kasih. Sehingga inilah hadirnya kita, inilah kita semua sebagai umat kepunyaan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau maha baik, bahkan Engkau turut bekerja dalam keseluruhan kehidupan yang kami jalani ini. Tetap kami yakin akan pertolongan Tuhan. Jangan kami gentar, jangan kami takut, karena Tuhan punya rancangan yang terbaik bagi kami ketika kami sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.